مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي.
Atas penyelenggaraan Maulid tahun ini yang biasanya memang rutin dilakukan dan selalu donasi atau dukungan dari Ibu Hajah Musna Al-Hadara Ibu Lona yang beberapa tahun kemarin memproduksi itu di Jawa, dan biasanya acaranya itu diselenggarakan untuk wanita di pagi hari dan pada malamnya untuk laki-laki. Sekarang beliau sudah berdomisili di Tamawat. Alhamdulillah setiap tahun niatkan untuk melaksanakan Maulid di masjid ini setiap tahunnya, dan insya Allah untuk seterusnya. Kita doakan semoga Ibu Hajah dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan kita doakan keluarga almarhum Habib Ramli Umar Sagaf, keluarga dari Ibu Hajah Musna Al-Hadara, semoga dilampahkan umurnya dapat tempat yang akan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi qawi sultanuh, al-wadi' burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمراد والألم. جسمه طاهر مطهر معظم منور معطر، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله، سيدنا محمد بن عبد الله، سيدنا محمد ابن عبد الله، سيد العرب والعجم، نبي الحرمين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لرؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واستدل لساني واهدي قلبي حق سيدنا Muhammad wa bihaqi alih. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, para asatiz,
para tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh, orang-orang tua kita yang saya tidak mampu sebutkan satu persatu. Wabil khusus ini yang saya hormati Al-Habib Alwi bin Mahdar sebagai ketua yayasan sekarang ya Bebe, Masjid Al-Muhajirin wa Nur Sobah mungkin ya, bareng ya. Wal Ustaz Ad-Da'i Allah Al-Habib Abdurrahman bin Kamil, Habib Fauzi As-Segaf, para asatiz yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, yang semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terkecuali semuanya kita yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah, barokah dari hadirnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi kita dari maghrib sampai isya ya. Waktu yang mulia kita isi dengan zikrus salihin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inda zikrus salihin tatanazzalur rahmat." Inda zikrus salihin, ketika mengenang seorang saleh. Orang saleh, apa itu orang saleh? Orang yang menunaikan hak Allah, menunaikan haknya manusia, mau gurunya, mau orang tuanya, mau tetangganya, ditunaikan hak-haknya. Itu orang soleh. Kita sebut salihin, wali min awliyaillah, satu saja kita sebut, turun rahmatnya Allah dan rajanya, pimpinannya soleh-soleh. Nabi orang soleh adalah tidak ragu lagi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda zikrus salihin tanzilur rahmah, wa kaifa bi aslahis salihin, wa la syakka anna nazar rahmat, kebanjiran rahmat di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, udah setiap tahun di masjid ini dirayakan ya. Sebagaimana kita menghadiri acara maulid yang bersifat tahunan, hendaknya juga kita menghadiri maulid yang bersifat bulanan. Sebagaimana kita menghadiri acara maulid bulanan, hendaknya kita menghadiri maulid yang setiap minggu. Bahkan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dalam maulidnya menyatakan, walau amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan kad kana wajib. Bahkan riwayat lain, walau amilna kulla hinin li Ahmad maulidan kad kana wajib. Seandainya kita buat satu hari, setiap hari maulid, bisa jadi hukumnya wajib. Bukan lagi riwayat lain menyatakan setiap saat, detik kita bikin maulid bisa jadi wajib hukumnya. Kenapa? Rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Nabi Muhammad tidak pernah cukup. Ini alam semesta diciptakan karena Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis qudsi Allah nyatakan, "Ja'atus sama liman ya Muhammad." Aku ciptakan langit ini buat siapa, hai Muhammad? Nabi Muhammad dengan tawadhu'nya beliau menyatakan, "Anta a'lamu bihi minni ya Rabb." Engkau lebih mengetahui dari aku, wahai Allah, wahai Tuhan. Laka ya Muhammad, dijawab oleh Allah. Ini aku ciptakan langit untukmu. Ja'atul ardha liman ya Muhammad. Pertanyaan yang sama, aku ciptakan bumi untuk siapa, hai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab dengan jawaban yang sama, Anta a'lamu bihi minni ya Rabb. Faqala Allah azza wa jalla, laka ya Muhammad, ja'atul ardha laka ya Muhammad. Aku ciptakan bumi untukmu. Ditanya matahari, ditanya bulan, ditanya semua. Terakhir Allah nyatakan, wa ana liman ya Muhammad. Lalu aku Allah buat siapa, hai Muhammad? Faqala sallallahu alaihi wasallam, anta a'lamu bihi minni ya Rabb. Faqala azza wa jalla, ana liman yusalli 'alaika ya Muhammad.
Aku menjadi jaminan buat orang yang bersalawat kepada engkau, hai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini dahsyat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat, yusallun pakai fi'il mudhari' lil hal wal istiqbal, sekarang dan akan datang, itu artinya fi'il mudhari'. Ya. Berarti sejak Allah ada, kapan ada? Allah yang mawujud, yang tidak ada, yang lainnya ada. Kita ini ada tapi besok bakal tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada, lalu tidak ada lagi. Siapa yang ada sesungguhnya? Hanya Allah. Dari zaman azali, Inna Allah wa malaikatahu yusallun. Ya. Berarti Allah ini bersalawat terus kepada Nabi Muhammad. Kalau ditanya sama seseorang, mau bertanya sedang apa Allah, maka sah, maka boleh kita menjawab Allah sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan dulu. Alan Nabi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan Nabi. Berarti ini menunjukkan Nabi sudah menjadi Nabi dari alam arwah. Baina Adam, baina ruh wal jasad. Nabi Adam belum bertemu badannya sama ruhnya. Rasulullah sudah menjadi Nabi Muhammad. Jadi Nabi pertama Nabi Muhammad. Nanti di akhir dibangkitkan, wa akhiruhum fil ba'ts, diutusnya juga terakhir. Jadi beliau Nabi pertama dan beliau Nabi terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, setelah Allah mencontohkan sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat, baru Allah ajak, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu, salawatlah kalian, wasallimu, dan ucapkan salam taslima, dengan sebuah ucapan salam. Apa itu salawat? Kita sering baca salawat. Apa itu salawat? Salawat tadi baru dengan ayat tadi berarti ada 3. Ada salawat Allah, ada salawat malaikat, ada salawat orang-orang yang beriman dari golongan manusia dan termasuk jin. Salawat Allah artinya rahmat Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dalam hadis apa? La ahad ma ahad yadkhulul jannah bi amali hatta anta ya Rasulullah. Tidak ada satu orang pun masuk surga dengan amalannya. Ada sahabat bertanya, termasuk paduka, termasuk Anda wahai Rasul? Naam, illa anna tagabbadallahu bi rahmatih. Tetapi aku telah diliputi dengan rahmatnya. Ini bahasa sopan, ya. Jangan salah paham. Jadi ada orang mau bilang Nabi Muhammad nggak dijamin surga. Siapa? Diciptakan surga buat Nabi Muhammad. Tidak diciptakan surga kecuali untuk Nabi Muhammad. Awalul manzil, ya. Orang yang pertama turun masuk di istana di surga Nabi kita Muhammad. Illa annani taqabbadallahu bi rahmatin, kecuali aku telah dipenuhi dengan rahmat, tutup full. Jadi rahmat Allah kalau bersalawat artinya memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawatnya malaikat, apa itu? Salawat malaikat adalah istighfar, permohonan ampun. Oh, kalau begitu Nabi Muhammad punya dosa dong, sehingga malaikat mintakan ampun. Bukan, jangan salah paham. Kan Allah udah bilang, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad telah diampuni. Seandainya punya dosa telah diampuni. Tidak punya dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa yang lalu dan akan datang kalau ada. Apalagi ini tidak ada. Berarti apa salawatnya malaikat? Istighfar tapi li'ilad darajat. Salawatnya malaikat artinya istighfar tapi bukan meminta ampun, tetapi supaya ditinggikan derajatnya. Karena derajat itu semakin menerima, derajat yang sudah tinggi bisa menerima ketinggian lagi. Dan salawatnya kita sebagai orang-orang yang beriman apa itu?
Adapun salawat kita sebagai orang-orang yang beriman artinya at-tadarru wa du'a. Kalau kita bersalawat artinya kita tadarru, kita merendah. Kita mendoakan Nabi Muhammad. Waduh, Nabi Muhammad didoakan sama kita. Kira-kira yang pantas Nabi Muhammad doain kita apa kita doain Nabi Muhammad? Ayo. Kira-kira yang pantas sih kita didoain sama Nabi Muhammad. Makanya kalau bab doa, ya, humul mu'minun walau kana asian. Ya, jadi ada keluarga Nabi itu siapa? Keluarga Nabi dalam mazhab zakah, humul mu'minuna min Bani Hashim wa Banu Muttalib. Keluarga Nabi Muhammad yaitu setiap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Orang-orang yang beriman dari keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib itu disebut dengan keluarga Nabi. Menurut ta'rif definisi Imam Syafi'i. Ya, wa fi magamil doa, dan dalam kedudukan doa humul mu'minun, ya, walau kana asian. Setiap orang yang beriman walaupun bermaksiat disebut keluarga Nabi. Kenapa? Dalam magam doa, dalam posisi doa. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat lebih utama didoakan dibandingkan orang yang tidak bermaksiat. Ya. Adapun, ya, tapi mutlak, ya, dalam seluruh kedudukan, dalam bab zakat, dalam bab kemuliaan, dalam bab doa, Bani Hashim, Bani Muttalib masuk dalam keluarga Nabi, khusus dia. Yang lain umum. Ya. Semoga kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, diakui sebagai keluarganya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Ngapain doa Nabi Muhammad? Perintah Allah. Wajib hukumnya bersalawat. Makanya kalau kita sholat nggak bersalawat tidak diterima. Ya. Mazhab Syafi'i ada dua, ada mazhab qadim, ada mazhab jadid. Ada mazhab yang lama, ada yang baru. Ya. Yang pertama itu di Irak namanya qadim, yang baru yang sudah ke Mesir beliau disebut mazhab jadid. Dan menurut mazhab qadim bersalawat jangankan sama Nabi Muhammad, sama keluarga Nabi Muhammad wajib. Makanya Imam Syafi'i pernah menyatakan, ya ahla bait Rasulillah, kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Hai keluarga Nabi, cukup kemuliaan bagi kalian. Orang yang tidak berselawat kepada kalian tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya menurut mazhab qadim. Tapi mazhab jadid menyatakan tidak sempurna, la kamal. Bakhil, udah sholat, salawatnya cuma Allahumma shalli ala Muhammad, langsung assalamualaikum. Bakhil, sekakar, pelit, medit, ya enggak? Mau doain wala ali aja nggak mau, ay. Kayak Al-Habib Ahmad bin Hasan atas bakhil, isyhad fuqaha, kata tidak disunahkan di saja apa tahiyat awal, sunnah, hatta tahiyat awal Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad baru berdiri. Tambahin wala ali, kenapa dipersulit? Ya. Dalam sebuah hadis nyatakan apa? La tusalli alayya salatul batra. Jangan berselawat denganku dengan selawat yang buntung. Apa itu selawat yang buntung? Antusalli alayya wa la tusalli ala ali. Engkau berselawat kepada aku tapi tidak mau berselawat kepada keluargaku. Bahkan dalam bab qiyas nanti tambahin lagi wa sahbihi wa atba'ihi wa jirahu. Ya. Tapi yang wajib wa ala ali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kita mendoakan Nabi Muhammad bagaimana? Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu biha asyra. Yang untung kita kalau kita ngedoain Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah berikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Wa man shalla alayya asyra sallallahu biha mi'ah. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, 10 kali, Allah bersalawat memberikan rahmat kepada orang tersebut 100 kali. Barang siapa bersalawat 100 kali, Allah berikan rahmat 1000 kali. Dan barang siapa bersalawat 1000 kali, diharamkan neraka menyentuh. Bagi orang yang tidak berbuat dosa lagi. Kalau ente berbuat salawat 1000 kali terus besok maksiat, ya lain lagi ceritanya. Ya. Ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyatakan,
1 dibanding 10 itu bagi orang yang lalai, bagi orang yang ngantuk, bagi orang yang tidak khusyuk. Tapi kalau orang yang bersolawat, memuji Nabi Muhammad betul-betul dengan rendah diri, merendah, dia dengan ta'zim, dengan menghadirkan Rasulullah, pengagungan kepada Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Dan salawat ini ada sebuah amalan yang pasti diterima. Ya, kita sholat ada unsur ya, fawailul lil musallin, nggak diterima sama Allah. Ya, puasa ada riya, nggak diterima. Tapi salawat sama Nabi, hatta ngana makan puji. Pamer, tahu pamer? Pamerin nih, tasbih gede-gede keluar. Allahumma sholli Muhammad. Gua salawat nih, Allahumma sholli Muhammad bersama. Hatta begitu diterima. Ya. Kullu amal bainal qabul waraddi illa shalah ala Nabi. Semua amalan antara diterima dan ditolak kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi. Apalagi ini bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut apa lanjut? Ini ada Ustaz Abraham, kalau ceramah 1 jam paling sedikit. Ya, oke. Kita lanjut apa sedikit? Anda minta waktu sedikit lagi. Boleh. Allahumma sholli Muhammad. Ini kita ini setahun sekali, ya Allah. Ya. Ini duduk di sini hatta niat fudul. Mau niat faduli. Cuman pengen tahu, cuman pengen makan doang, dapat pahala. Apalagi itu orang hadir dengan kecintaan, kerinduan, syukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dijamin dapat pahala. Dijamin mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan sampai ya. Ini Nabi Muhammad, saya terakhir aja ya, kemuliaannya luar biasa ya. Adam ya, ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Aku adalah sebaik-baiknya keturunan Adam, tapi aku tidak sombong. Adam dan Nabi di bawahnya, di bawah benderaku di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di dalam kitab Ad-Diba menyatakan wa qarana ismuhu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqamih. Disandingkannya Nabi Muhammad dengan nama Allah menunjukkan kemuliaan. Tidak ada pintu surga, tiang di surga kecuali tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini rugi kalau orang mau salawat. Rugi orang kalau tidak mau merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bikin salawat. Anda punya dana, ya undang orang sekalian makan. Ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya yaitu Nabi Muhammad, hendaklah kalian bergembira. Kita kalau senang apa? Makan sendiri. Senang, tapi kalau makan sama-sama lebih senang. Itu hebatnya berjamaah. Ya, berjamaah itu kalau duka, sedang berduka, datang orang menjadi ringan. Tapi kalau sedang senang, ngumpul-ngumpul, tak makin bahagia, semakin. Ya. Nah ini, silakan. Ya, niatkan tiap tahun. Saya mau bikin maulid tiap tahun, minimal setahun sekali. Ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan rumah yang dirayakan maulid Nabi Muhammad SAW tidak berlalu dalam tahun itu kecuali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin maulid setahun sekali. Ini buat kelas-kelas kakar nih. Kalau nggak nih yang tajir-tajir yang fulus bikin sebulan sekali kalau bisa, seminggu sekali. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Sayyidul Kaunain, Syafi'ul Tsaqalain, Abil Qasim. Ya. Banyak dah. Jismuhu tahirun mutahharun. Tubuhnya Nabi Muhammad suci dan disucikan. Cahaya Nurul Huda. Cahaya Nabi Muhammad. Nabi Adam dari tanah. Ya.
Tadi ya. Inna Allah khalaqa nuran qabla an yakhluq Adam bi alfi am. Sesungguhnya Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sebelum penciptaan Adam 2000 tahun. Nabi Adam belum diciptakan nih. Cahaya Nabi Muhammad sudah diciptakan. Yusabbihullah wa yusabbihul malaikatu bi tasbihi. Ini cahaya bertasbih. Ini cahaya sudah jadi guru. Dengan dia bertasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, diikuti oleh sekalian malaikat. Subhanallah, subhanallah. Jadi gurunya malaikat. Jadi gurunya malaikat ini cahayanya Nabi Muhammad. Subhanallah. Yusabbihullah yusabbihullah wa yusabbihul malaikatu bi tasbihi. Falamma khalaqa Adam auda dzalika nura fi tinatihi. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, baru ini cahaya dimasukkan di tanahnya Nabi Adam. Itu jangan disamakan loh. Nabi Muhammad itu cahaya, nur ala nur. Ya. Makanya ketika Mi'raj Nabi Muhammad diantar sama malaikat Jibril sampai langit ke-7. Nabi Muhammad, malaikat Jibril menyatakan, silahkan jalan sendiri ya Rasulullah. Lanjutkan perjalanan ini sendiri. Bagaimana teman sama teman ditinggal? Ya, kita kan kalau akhlak itu datangnya sama-sama, pulang sama-sama. Kok ini bisa, kata malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, saya kalau melangkah satu langkah, tubuh saya akan terbakar. Jibril, malaikat, rajanya malaikat, terbuat dari cahaya, tidak bisa melewati cahaya ini. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung jadi umatnya. Nabi Musa ingin jadi umatnya, nggak bisa. Ya. Nabi Musa di dunia mau lihat Allah, mau ketemu Allah. Lantarani, engkau tidak mampu melihat aku. Nabi Musa ini sebutnya kalimullah, tukang ngomong. Ya, pengen, ya Allah aku ingin melihat. Ya. Lantarani, kamu tidak mampu. Ya. Apa? Akhirnya dikatakan, kalau kamu mau ketemu Nabi Muhammad, mau lihat Allah, mau lihat aku di Bukit Tursina, nggak bisa sembarang tempat. Ketika mau masuk di Bukit Tursina, apa kata Allah nyatakan, ikhla'na 'alaik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Buka sendal kamu. Kayak kita mau masuk tempat yang suci bagaimana? Buka sendal kan? Ini masjid tempat yang suci, kita buka sendal. Nabi Musa ketika mau melihat Allah suruh buka sendal. Ikhla'na 'alaik fa innaka bil wadil muqaddas tuwa. Karena engkau ada di lembah yang suci, yaitu Tuwa, Bukit Tursina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha ila qaubi qausain au adna, tidak diperintahkan buka sendal. Oke. Makanya ya Syekh Yusuf Ad-Nabhani menyatakan ala ra'sil kaun na'lu Muhammad ala, di atas alam semesta ini sendalnya Nabi Muhammad lebih mulia. Wa kullu tahta dhilali, semuanya di bawah sendalnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh ini kultus, bukan, jangan salah paham. Kita muji Nabi Muhammad, silahkan. Kalau kita mengkultuskan itu menuhankan, seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa sampai menuhankan, itu syirik, kafir. Kita Nabi Muhammad kita nyatakan abduhu wa rasuluh, dia adalah hamba Allah, dia adalah rasul. Semua orang Islam yang beriman tahu itu. Kita memuji cuma kedudukan beda, kelas beda. Ya. Nah, kita tuh harus tahu, ya, ini akhlak. Ya, dan kita harus beriman sama Allah, beriman sama takdir. Takdir Allah, Allah yang milih. Ini manusia the best of the best. Bashar la kal bashar. Qul inna ma'ana basyarun yuha ilayya, jangan salah. Saya manusia seperti kalian, tapi saya dapat wahyu. Ente dapat apa? Dapat wangsit. Wala dapat ilham, fa alhamaha fujuraha. Kita manusia dapat ilham, tapi ada ilham yang benar, ada ilham yang tidak benar. Ya, tapi Nabi Muhammad yuha, ma'sum, dilindungi sama Allah, steril. Tidak ada. Makanya di hari kiamat semuanya nafsi-nafsi. Masing-masing. Cuman dia
Cuman beliau Rasulullah yang ngurusin umatnya. Ummati, ummati, ana laha illa Muhammad bin Abdullah. Inilah Rasul yang bisa menjadi. Ketika manusia bingung, dalam keadaan bingung, tidak bisa. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi allati ngurus masing-masing. Lari seseorang dari saudaranya, lari dari ibunya, dari bapaknya, dari pasangannya, masing-masing hari itu. Kecuali Nabi Muhammad yang mengatakan, mana umatku, mana umatku. Aku yang akan meminta sujud Nabi Muhammad. Dalam waktu yang lama terdengar suara, irfa ra'sak, sal tu'ta isfatu syafa. Angkat hai Muhammad, apa yang kau minta akan diberi. Akan kau meminta syafaat, akan diberikan syafaat. Ini disebut dengan syafaatul uzma. Wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adahu. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umatnya. Semua nabi tidak dibaiat jadi seorang nabi, tidak dibaiat menjadi rasul kecuali mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya satu nabi yang akan diutus di akhir zaman, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan turun di akhir zaman. Akidah kita ya, umat Islam, beliau tidak meninggal, wa ma salabu wa ma qatalu. Beliau tidak disalib, beliau belum mati, diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman dan akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak bawa agama Nasrani, tapi membawa syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Ini saya yang saya sampaikan. Kurang lebih minta maaf. Semoga bermanfaat. Fa bi fanfa'na ببركتهم واحدنا حسنا بحرمتهم خير البرية نظرة إلينا ما أنت إلا كنز العطية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kurang lebih saya minta maaf. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.